Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 4, yaitu IP address dan subnetting. Nah, pada bab 4 ini ada 6 poin. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan IP privat, yang ketiga classful dan classes addressing, yang keempat kasus subnetting, yang kelima konsep block subnet, dan yang keenam konsep switch dan router. Di sini kita masuk di materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, untuk saat ini, IP itu dibagi menjadi dua versi ya teman-teman, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, untuk IPv4 sendiri itu terbentuk menjadi 4 oktet, di mana setiap oktetnya itu sendiri dari 8 bit, jika dijumlahkan menjadi 32 bit. Nah, angka setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Nah, penulisan IPv4 yang benar itu perlu disertakan dengan prefix. Nah, contohnya terdapat IP 192.168.1.1/24. Nah, /24 itu merupakan prefix ya, teman-teman. Jadi, prefix itu biasa digunakan mengkonfigurasi mikrotik, dan di Cisco menggunakan subnet mask. Untuk mengetahui prefix yang sesuai itu diperlukan dengan subnetting. Nah, jadi subnetting itu adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit ya, teman-teman. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu IP public dan IP privat. Nah, jadi di sini kita akan fokus di IPv4. Nah, IPv4 sendiri itu terbagi menjadi IP publik dan IP privat ya, teman-teman. Nah, jadi singkatan IP public itu merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Nah, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Lalu, alamat IP privat itu biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT ya, teman-teman, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, itu contohnya pengguna dari IP private itu seperti sekolah ataupun kantor. Nah, jadi IP private itu sendiri terbagi menjadi 3 kelas ya, teman-teman. Dan setiap kelas itu sudah didefinisikan /IP-nya masing-masing. Nah, misal di sini ada suatu kumpulan device di suatu ruangan dan ingin terkoneksi dengan jaringan komputer. Maka kumpulan device tersebut itu terhubung ke switch. Anggap saja ini switch ya, teman-teman. Lalu kemudian dari switch itu terhubung ke router. Nah, di sini adanya konsep NAT. Nah, kemudian router ini terhubung lagi ke ISP. Dari ISP barulah kita bisa terhubung ke internet ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu classful dan classes addressing. Nah, jadi di sini itu terdapat 2 gambar ya, teman-teman, di mana gambar tersebut merupakan klasifikasi kelas IP public dan private. Nah, untuk IP public sendiri itu hanya bisa digunakan 3 kelas saja ya. Nah, untuk pengujiannya yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, yang memiliki rank IP itu dari 0 sampai 127 untuk kelas A. Lalu kelas B dari 128 sampai 192. Dan kelas C yakni dari 192 sampai 223 ya, teman-teman. Nah, ini merupakan klasifikasi kelas private. Yang dimana di sini terdapat default subnet mask-nya juga. Nah, subnet mask itu sama dengan prefix. Jika subnet mask kelas A itu 255.0.0.0/8. Nah, lalu jika subnet mask kelas B itu 255.255.0.0, itu maka slashnya 16. Dan subnet mask kelas C itu 255.255.255.0/24.
Nah, jadi /full addressing itu pengelamatan IP berdasarkan kelas, sedangkan classes addressing itu pengelamatan IP tidak berdasarkan kelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu kasus subnetting. Nah, untuk melakukan proses subnetting itu, kalian akan melakukan beberapa proses, seperti yang pertama ada prefix yang sesuai, lalu subnet mask, IP network, IP broadcast, dan rank IP yang bisa digunakan. Nah, jadi penjelasannya itu prefix dan subnet mask itu menentukan jumlah IP yang digunakan. Nah, kalau IP network itu adalah tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Lalu, IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua yang ada pada jaringan LAN tersebut, dan rank IP yang bisa digunakan. Nah, misalkan di sini terdapat kasus seperti jika saya memiliki sebuah jaringan LAN yang terdiri dari 12 PC. Nah, di sini saya akan menggunakan IP kelas B, yaitu 172.16.0.0 dan seterusnya. Nah, lalu langkah pertama saya akan menentukan prefix terlebih dahulu. Nah, kita dapat menggunakan perpangkatan 2. Nah, jadi 2 pangkat berapa akan menghasilkan angka yang mendekati 12, namun tidak kurang dari 12. Nah, jadi di sini kita memperoleh 2 pangkat 4, di mana hasilnya itu adalah 16. 16 itu bisa dibilang total IP ya, teman-teman. Nah, lalu kita masukkan angka pangkat tadi ke rumus prefix. Nah, jadi rumus prefix itu jumlah bit dikurangi angka dari pangkat yang kita dapat tadi, yaitu 32 kurang 4 sama dengan 28. Jadi prefix yang sesuai yaitu 28 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya terdapat subnet mask, di mana subnet mask itu menggunakan rumus 256. Karena jumlah keseluruhan IP address lalu dikurangi total IP, yakni 16. Jadi 256 kurang 16 yaitu 240. Nah, kita mendapatkan subnet mask yakni 255.255.255.240. Nah, lalu kita dapat menentukan IP network dan IP broadcast. Untuk IP network itu pasti diawali dengan angka 0, lalu 16 itu merupakan total IP untuk angka ketiga, yaitu 32 yang dihasilkan dari total IP yang dijumlahkan. Jadi 16 tambah 16 itu akan 32 dan seterusnya. Terus ini itu dapat dari 32 tambah 16 yaitu 48 ya, teman-teman. Nah, sedangkan IP broadcast sendiri itu jumlah IP network dikurangi 1, seperti 16 kurang 1 sama dengan 15, lalu 32 kurang 1 sama dengan 31, dan 48 dikurangi 1 sama dengan 47 ya, teman-teman. Berikutnya kita menentukan rank IP. Nah, sebelumnya kita sudah menemukan blok subnetnya. Jadi, karena saya menggunakan IP dari 172.16.10.0, maka blok subnet yang pertama itu adalah 0 hingga 15. Tetapi ini tidak bisa digunakan karena sudah digunakan dalam IP network dan IP broadcast. Maka rank IP yang bisa digunakan adalah 172.16.10.1 sampai 172.16.10.14. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu konsep blok subnet. Nah, jadi kan blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan ya, teman-teman. Nah, penempatannya itu misal ada suatu gedung, dan di gedung tersebut ada 3 lantai nih. Nah, misalkan saja blok subnet yang pertama itu digunakan untuk lantai yang pertama, dan blok subnet yang kedua itu digunakan di lantai kedua, dan blok subnet yang ketiga itu digunakan untuk lantai yang ketiga ya, teman-teman. Perlu diketahui juga kalau antar blok subnet itu berbeda. Secara defaultnya, mereka itu tidak bisa saling komunikasi. Nah, di setiap lantainya itu kan memiliki device-device ya, teman-teman. Misal di setiap device itu menggunakan blok subnet yang sama, maka mereka itu bisa saling komunikasi. Di lantai 1 itu, mereka menggunakan perangkat blok subnet yang pertama.
Kemudian untuk lantai 3 itu mereka menggunakan perangkat device-nya yang blok yang ketiga. Kemudian untuk yang lantai 3 itu mereka menggunakan perangkat device-nya yang blok subnet yang ketiga. Nah, antara perangkat-perangkat di lantai 1 dan lantai 3 itu mereka tidak akan bisa saling komunikasi karena mereka itu menggunakan blok subnet yang berbeda. Nah, tapi itu nantinya bisa saling komunikasi dengan cara konfigurasi seperti VAN maupun routing ya, teman-teman. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Nah, jadi IPv4 delivery tipe sendiri itu merupakan pengiriman data. Nah, untuk pengiriman data tersendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu UNICET atau One-to-One Communication atau pengiriman data yang pengirimannya terdapat satu host saja. Contohnya seperti pengurangan IP address kelas A, B, dan C. Nah, yang kedua yaitu multicast atau one-to-many communication atau hanya beberapa host saja yang masih di dalam grup seperti penggunaan IP address kelas D. Nah, lalu yang ketiga yaitu broadcast atau one-to-all communication atau pengiriman satu host. Nah, contohnya itu cara kerja ARP. Semua host dengan jaringan yang sama ya, teman-teman. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Berikutnya yakni konsep switch dan router. Nah, jadi switch itu untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router itu untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, jadi kata kuncinya yakni kalau switch itu satu network, sedangkan router itu berbeda network. Misal di sini terdapat 2 PC ya, teman-teman. Dan kedua PC ini terhubung dengan wired ataupun wireless. Nah, itu akan mereka bisa melakukan komunikasi kalau berada di blok subnet yang sama. Nah, misalkan terdapat banyak perangkat seperti ini nih. Seperti ini ya, teman-teman. Contohnya untuk menghubungkan beberapa komputer, ini kita bisa menggunakan switch karena di komputer mereka itu menggunakan blok subnet yang sama. Mereka ini bisa terhubung ke switch biasanya menggunakan seperti kabel UTP dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada kumpulan PC lagi, dan PC ini agar mereka saling komunikasi, mereka harus menggunakan blok subnet yang sama. Misal di sini mereka menggunakan blok subnet yang kedua, tapi antara kumpulan PC ini dan kumpulan PC yang ini itu mereka nggak bisa saling berkomunikasi ya, teman-teman, karena menggunakan blok subnet yang berbeda. Misal di PC yang ini itu menggunakan blok subnet 1. Lalu yang ini menggunakan blok subnet 2. Nah, tapi misal ingin terhubung, kita bisa minta bantuan dengan router itu. Nantinya akan dikenalkan networknya. Misal yang ini itu networknya itu 0, terus yang ini networknya 32. Nah, itu untuk bisa saling komunikasi. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.